Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pemirsa TV One dimanapun Anda berada dan ibu-ibu semua yang sudah hadir di sini. Pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Iya. Senang sekali yang hadir di studio, yang hadir di rumah Mama Dede ini semuanya udah akil balik semuanya ya Bu ya. Kamu tahu nggak jamaah kita dari mana aja yang hadir? Nggak tahu, tapi saya cari tahu dong. Lewat ada. Carimu. Nah, sini ada namanya Bu. Iya. Terbalik. Nggak, kamu yang terbalik tulisannya. Kebalik. Yang pertama Majelis Taklim Al-Muttaqin Lampung Timur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua Majelis Taklim Uswatun Hasanah Serang Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara paling kenceng sendiri ya? Suara ibu kan paling kenceng sendiri ya? Beda kalau ngomong Assalamualaikum. Disamain Bu. Iya. Nggak apa-apa, ada semangat namanya itu. Yang terakhir Majelis Taklim Khairun Nisa Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya pagi ini semangat, ceria, mukanya berseri. Udah kentara orang yang udah mandi kayak gitu. Iya, seneng deh Pe. Udah tuh lihat ibu-ibu ini ya, mau datang ke pengajian, menuntut ilmu, ada keinginan untuk berubah, untuk mencari tahu lagi, memperdalam lagi tentang ilmu keagamaannya, agar lebih beriman lagi, bertakwa lagi. Senang Bro punya jamaah seperti ini. Gak kayak teman Bedu Pe. Kenapa teman Bedu? Bro punya teman tuh, ya Allah, kerjaannya nih, sholat nggak pernah. Sholat nggak pernah, tapi Islam? Iya, Islam. Puasa nggak pernah, zakat nggak pernah. Di KTP-nya Islam. Wah, itu Islamnya setengah-setengah dong? Atau istilahnya itu Islam KTP? Enggak, Islam IKTP. Oh iya, sekarang udah IKTP udah ya, elektronik Pak? sekarang. Elektronik. Itu Islamnya setengah-setengah. Jadi dia Islam tapi tidak beriman gitu. Dia tuh cuma nganggap Islam tuh cuma ya agama nggak terlalu penting gitu. Maksudnya? Ya orang dia Islam tapi nggak mengikuti rukun Islam. Iya, kayaknya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ipe, iya, apa kabar? Agus, Damang. Bajunya ngejreng. Agus, bajunya apa ya? Rancangan siapa sih? Podcast. Cerah Cerah, ya. Baju nggak dibagi? Dibagi Bang. Kapan? Cuman belum kirim contoh, nggak takut gak muat. Bajunya mirip rujak cingur. Rujak cingur mah dibilang bajunya? Ini mah yang rujak yang warna orange itu loh mah. Ini kita pernah membahas jangan mencela dan mengumpat. Oh, iya maaf. Kayak apa? Bilang, rujak bagus cingur. gak? Bagus. Nah, terima kasih Mas Kas. kayak asinan Bogor. Ya kayak asinan Bogor itu maksudnya. Warnanya warna asinan. Warna asinan. Jadi gini mah, teman Mas Bedu, dia Islam tapi nggak pernah sholat, nggak pernah zakat, ngaji nggak pernah, gitu katanya sih Islam IKTP. Seumur hidup lagi IKTP-nya mah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 80-an kita ini mengenal ada yang disebut dengan Islam KTP. Karena Bedu dengan Ipeh dengan Agus zaman sekarang bukan KTP, IKTP. Apa kayak namanya? Mau KTP doang, IKTP doang. Bener nggak dalam Islam? Siapa sih yang dimaksud dengan Islam KTP? Dia mengaku beragama Islam, tapi tidak merealisasikan perintah-perintah Islam. Bu, rukun Islam ada berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pinter anak-anak, Masya Allah. Cucu gue juga tahu. Anda lihat, yang pertama syahadat hati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Dari hati, betul? Yang kedua sholat, ini gerakan tubuh. Yang ketiga zakat, ini adalah mengeluarkan harta dengan tubuh.
Yang keempat adalah puasa. Ini adalah ibadahnya tubuh. Yang kelima haji, ibadahnya badan. Yang pokok satu dari hati. Nah, apakah benar orang yang hanya mengaku saya beriman, tapi yang empat nggak dilakukan? Benar apa salah? Salah. Karena yang namanya iman tasdikun bil qalbi, wa taqrirun bil lisan, wa amalun bil arkan. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan amal perbuatan. Artinya apa? Kalau kita mengaku orang yang beriman dengan syahadatain tadi, maka kita wajib mengaplikasikannya dalam hidup sehari-hari. Bagaimana kita bicara, bagaimana kita berbuat, bagaimana kita berperilaku. Dari mana kita belajarnya? Tentu saja di Al-Quran dan Sunnah Rasul. Caranya bagaimana? Maaf dalam tanda kutip. Dulu ketika masih tahun 70, tahun 80, yang namanya kita orang tua nih, anak-anak, sebelum azan maghrib, mandi, pakai baju koko, pakai sarung, pakai peci, ayo ke masjid, bapaknya ngajakin, emaknya udah neng-teng mukena. Habis maghrib sampai isya, boro-boro ada TV, belajar ngaji, ngederes, baca Quran. Habis itu ada pengajian di masjid, di musola, ngapalin Quran, belajar fikih, belajar hadis, belajar tauhid, belajar tajwid. Itu yang kita lakukan dulu. Sementara belakangan, maaf dalam tanda kutip, saya tidak pernah menyinggung, tapi survei membuktikan, belakangan jangankan anak-anaknya, emaknya saja habis maghrib nonton TV, sebelum maghrib nonton TV, kadang-kadang sambil megang HP. Ini emaknya. Kira-kira kalau anaknya ngelihat emaknya nonton TV setiap saat, main HP setiap saat, kira-kira anaknya ibadah enggak? Enggak. Maaf, jangan marah dalam tanda kutip. Saat ini semakin banyak yang namanya Islam KTP. Kalau dulu kita orang tua bangga anak kita, cucu kita, apal berapa juz? 4 juz nenek, 5 juz nenek, 18 juz, bangga kita. Gerakan sholat kita ajarkan, kita tuntun oleh kita. Bacaan Al-Quran kita hadapin nih anak. Bacaannya bagaimana? Masya Allah. Sekarang jangan marah. Survei membuktikan, keluarga muslim sendiri selalu kalau lihat nilai anak bahasa Inggris jelek, panggil guru bahasa Inggris straight. Bayar mahal nggak masalah. Nilai matematika jelek, ambil guru matematika. Bangga anaknya bisa nari, bangga anaknya bisa joget, bangga anaknya bisa bernyanyi. Wih, girang orang tua. Mereka saking bangga yang nggak mikirin akhirat. Anak perempuan yang usia 7 tahun, 10 tahun, pakai baju segini, tali segini, anak kecil dicemang-cemung. Bangga orang tuanya padahal dia mengaku Islam. Ini termasuk mereka dalam Islam KTP. Kalau tidak mau jadi Islam KTP, apa yang harus kita lakukan? Kaji ilmu agama dengan benar. Mana yang dikaji? Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatun nabiy. 2 perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan 2 perkara, hidup kalian pasti selamat dunia akhirat. Mana yang 2 perkara? Quran dan sunnah Rasul. Setiap saat dan kesempatan ajarkan kepada anak-anak kita, cucu kita, selalu baca Quran. Disuapin setel tuh Quran, di mobil setel tuh Quran, di rumah setel Quran. Jadi menyatu dengan otak mereka. Setel acara kita tiap hari. Masya Allah, setelkan salawatan nabawi, lagunya enak-enak. Ada yang pakai kacamata hitam. Itu karena mereka lagi silau tengah hari. Belum pernah tahu kamu? Belum. Ntar minta sama Agus. Oh, ada di sini. Itu kacamata hidung. Mereka lagi pada gelap mata. Masya Allah, setel tuh salawatan. Di rumah taruh deh tuh tulisan-tulisan Al-Quran, tulisan salawat Nabi, kalimat-kalimat thayyibah. Ini yang harus kita lakukan buat anak turunan kita. Apalagi pengamalan agama yang benar.
Setiap saat dan kesempatan didik anak-anak kita buat sholat. Anda silahkan lihat surat Toha 122. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah semua keluarga kalian untuk sholat dan sabar. Kenapa sabar? Allah tahu persis kalau ngajak jalan-jalan gampang. Kalau ngajak piknik gampang. Ngajak ke mall gampang. Ngajak ke pantai gampang. Ngajak sholat pasti ada penawaran. Entar mah tanggung satu lagu ya mah. Bentar ya mah. Makanya Allah berfirman, wastobir, bersabar. Ajakin, kasih contoh, doakan. Ajarkan anak-anak kita buat baca Al-Quran. Rasul bersabda, ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran. Al-Quran memberikan syafaat pertolongan bagi siapapun yang membacanya. Makanya, Bu, anak ibu, jangan kelamaan megang HP. Kapan baca Quran? Maaf, dulu tahun 80-an umat Islam yang tidak puasa masih punya rasa malu. Bukan punya kemaluan, punya rasa malu. Mereka makan di warteg, di warung-warung, tutupin pakai gordeng. Palanya nggak kelihatan, kakinya kelihatan. Iya apa iya? Masih tutup badan sama pala. Kakinya doang kelihatan. Zaman sekarang umat Islam, maaf, tidak sedikit ada rasa malu. Tidak sedikit ada rasa resah. Ngaku Islam, bulan Ramadan kagak puasa. Terang-terangan makan di warteg, makan di rumah makan, makan di tempat-tempat makan. Udah nggak malu lagi terang-terangan. Kenapa? Di batinnya sudah ada akidah Islamiyah yang ada setan yang merasa terserah gue dong mau ngapain. Dulu mah orang malu. Bahkan non muslim saja kalau mereka mau makan mikir-mikir kagak sopan. Sekarang muslim sendiri, masya Allah, bulan Ramadan makan seenaknya. Bahkan tidak sedikit, maaf dalam tanda kutip, mengaku beragama Islam, sholat kagak, puasa kagak, baca Quran nggak bisa. Bahkan sebetulnya bisa baca Quran tapi nggak pernah baca. Dia kaya, dia nggak pernah zakat. Dia cukup, nggak pernah sedekah. Kenapa? Islam KTP. Cuma di KTP doang beragama Islam. Sikap, perilaku jauh dari aturan agama. Yuk, hindarkan keluarga kita dari Islam KTP. Karena yang namanya Islam, iman, tasdikun bil qalbi, wa taqrirun bil lisan, wa amalun bil arkan. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan amal perbuatan. Semoga kita bisa melaksanakannya. Pasti bisa selama yakin kita Allah memberikan hidayah kepada kita.